Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini untuk ngaji pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang bab yang mungkin ada manfaatnya untuk di akhir-akhir Ramadan ini ya, yaitu kita akan bahas masalah zakat. Dan karena kontraknya ngaji dengan channel ini, channelnya MBCNU Sugiyo sudah habis untuk malam ini, maka ini nantinya ngajinya terkait dengan sedekah ini tak singkat saja, atau main ngajinya kita jujuk saja. Untuk ngaji-ngaji selanjutnya seperti rutinan selanjutnya mungkin kita akan menggunakan channel lain ya. Kita akan menggunakan channel lain atau mungkin tetap dengan channel ini, tidak tahu, tinggal nanti terserah dari pihak-pihak yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qasmis shadaqati, pembagian sedekah, pembagian sedekah-sedekah. Harusnya kalau kita bahas bab zakat itu bahas di di dasar-dasar daripada zakat dulu, kemudian pembagian perkara yang wajib dizakati, habis itu baru masuk di terakhir yaitu pembagian sedekah. Tapi karena yang lebih banyak jadi antusias orang-orang itu pertanyaannya seputar pada pembagian sedekah ya, pembagian sedekah atau pembagian zakat, di mana sering tarik menarik siapa yang paling berhak untuk menerima sedekah atau menerima zakat. Pembagian sedekah. Al-muradu bis sedekati huna as-sedaqatul wajibatu wa ya az-zakatu. Yang dimaksud di sini dengan sedekah adalah sedekah yang wajib. Jadi ada sedekah yang sunnah dan ada yang sedekah yang wajib. Nah, sedekah yang wajib itu disebut dengan zakat. Jadi zakat itu asalnya ya sama dengan sedekah, hanya saja zakat itu hukumnya wajib. Sedekah yang wajib lah, sedekah yang wajib itu dinamakan dengan zakat. Al aslu fiha qauluhu ta'ala, dasar hukum daripada pembagian sedekah ini adalah firman Allah Ta'ala, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Itu di surat surat At-Taubah itu ya. Ayat ini ayat terkait dengan kelompok-kelompok yang berhak menerima sedekah wajib, alias kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, itu ada di ayat ini. Al-asnaful lati tudfa'u ilaihimu zakatu. Al-asnaful lati tudfa'u ilaihim az-zakatu samaniyatun. Golongan-golongan yang mana zakat itu dapat diserahkan kepada mereka itu ada 8. Jadi golongan-golongan yang zakat ditasarufkan kepada mereka itu ada 8 golongan. Jadi selain dari 8 golongan ini tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah al-faqiru, yaitu fakir. Siapa al-faqiru? Wa huwa alladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Yang namanya fakir adalah orang yang tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan sama sekali, gak duwe bondo blas atau gak duwe penggawean blas. Maksudnya pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang menghasilkan ya, bukan pekerjaan dalam arti
bahasa. Bicara juga pekerjaan kalau dalam arti bahasa. Aulahu kasbun au malun walakin la yaqau mauqian min kifayatihi. Atau dia itu punya pekerjaan atau punya harta, akan tetapi hasil dari pekerjaannya atau hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, saya ulangi lagi, jadi fakir itu adalah orang yang tidak punya harta sama sekali, atau tidak punya pekerjaan sama sekali, atau punya harta dan atau punya pekerjaan, tetapi harta dan pekerjaannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan di sini mat'aman wa malbasan wa maskanan, yaitu berupa makan, pakaian dan tempat tinggal. Makan, pakaian, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bi ayyu hasila, ya bi ayyu hasila aqalla min nisfi ma yakfihi, yaitu sekiranya orang tersebut hanya menghasilkan lebih sedikit atau kurang dari setengah apa yang menjadi kebutuhan dia. Jadi hartanya dia atau penghasilan dia itu kurang dari setengah kebutuhan. Terus wal muradu bi adamil kifayah bin nisbah lil ilmi bin nisbah lil umri al ghalib. Yang dimaksud dengan kebutuhan, ya, mencukupi kebutuhan di sini adalah distandarkan pada umur yang ghalib, umur yang umum, umumnya atau lumrahnya umur manusia. Maksudnya seperti ini. Jadi umpama sampean itu kan fakir, hartanya atau pekerjaannya, hasil dari pekerjaannya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Lah, memenuhi kebutuhan itu seberapa, Pak? Apakah 1 hari, besok hari raya itu, atau 2 hari, 1 minggu? Saya punya harta, Pak, saya punya uang rekening, tapi hanya cukup untuk 1 hari atau 1 minggu. Ini fakir apa tidak? Terus kemudian saya punya harta atau punya pekerjaan dan punya gaji, katakan punya bayaran yang cukup untuk biaya hidup 1 bulan saja, tapi kalau 1 tahun tidak cukup. Nah, ini bagaimana? Standarnya bagaimana? Standarnya di sini yang dimaksud dengan harta atau hasil daripada pekerjaan adalah cukup untuk memenuhi lumrahnya umur seseorang atau ghalibnya umur seseorang. Kalau kita bicara umpama kita ambil standar hidup manusia itu usianya seperti Kanjeng Nabi, yaitu 63 tahun, maka sampean bisa hitung sendiri umur sampean sekarang itu berapa. Mau umur sampean sekarang 40, usianya Kanjeng Nabi adalah 63, berarti usia hidup standarnya sampean masih 23 tahun lagi, gitu ya. Jadi umpama sekarang sampean itu umur 40 tahun, kita ambil patokan Kanjeng Nabi 63, berarti berapa? Masih hidup 23 tahun lagi. Nah, gitu. Masih hidup 23 tahun lagi. Lah, ini nanti sampean hitung kebutuhan 1 hari sampean itu berapa? 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Nah, gitu. Umpama 1 bulan 5 juta. 5 juta berarti kali 1 tahun 60 juta. Berarti sampean 1 tahun itu butuh uang berapa? Butuh biaya hidup berapa? 60 juta. Lah, 60 juta dikalikan umpama standar hidup sampean itu 63 tahun, berkurang sekarang sampai 40 tahun, sehingga masih kurang 23 tahun. Jadi 60 juta dikali 23. 60 juta kali 23 itu berapa? Sampai itu sendiri. 1, berapa itu? 60 kali 23. Katakan 1,6 umpama. 1,6 miliar umpama. Jadi kebutuhan sampean untuk hidup sampai mati standar umur sudah telu memang, maka berapa? Maka butuh uang 1,6 miliar. Nah, di posisi saat ini sampai tidak punya harta 1,6 miliar, berarti Anda itu dikategorikan apa?
fakir atau mungkin nanti miskin, tinggal dihitung. Kalau sampean setengahnya daripada 1,6 adalah 800 juta, kalau harta sampean itu kurang dari 800 juta saat ini, maka saat ini adalah miskin. Anda itu sekarang miskin. Makanya jangan sombong-sombong, lagi duit 1 juta, 2 juta, gedenya 100 juta jadi orang kaya. Apa sampean itu melarat berhak menerima zakat sampean itu. Walaupun Anda punya uang 500 juta, Anda itu berhak menerima zakat. Kenapa? Karena fakir, bukan miskin. Miskin itu levelnya lebih tinggi, sampean itu fakir. Karena untuk biaya hidup sampean itu sampean membiayai hidup sampean itu tidak cukup. Dengan harta yang sampean itu tidak cukup. Itu ya, bisa dimengerti ya. Jadi standar untuk dibilang cukup pada kebutuhan, itu kebutuhan hidup selama hidup normal, gitu ya. Rata-rata hidup normal di daerah tersebut. Jadi bukan kok hitungannya 1 hari biaya hidup 1 hari cukup berarti sampai tidak fakir, tidak. Kalau urusan 1 hari itu hanya hitungan untuk zakat fitrah. Contohnya gini, ini zakat fitrah sing penting besok, untuk sehari besok sampai itu ada yang dibuat untuk makan, untuk berpakaian, dan untuk rumahnya ada, punya rumah, terus baju juga banyak. Untuk makan besok itu 20.000 plus anak dan istri 50.000 atau 100.000 1 hari. Nah, ketika 100.000 itu sudah ada, sampai punya uang 300.000 atau 500.000, maka sampai wajib zakat. Meskipun 500.000 atau 200.000 ini dibuat hidup 1 minggu tidak cukup, dibuat hidup 1 bulan tidak cukup, sampai tetap wajib zakat fitrah. Itu bedanya di situ. Wajib zakat fitrah. Karena zakat fitrah hanya mensyaratkan kita ini ada yang dibuat makan dalam 1 hari. Sampean dan orang yang sampean tanggung dalam satu rumah itu dalam 1 hari itu bisa makan di hari raya itu, sudah. Kalau berarti seperti itu sampean wajib zakat. Meskipun hari kedua Syawal sampean sudah tidak punya harta lagi, meskipun seperti itu sampean tetap wajib zakat. Itu. Terus bedanya lagi kembali kepada masalah zakat ini. Zakat di sini kan bukan urusan zakat fitrah, fitrah saja. Ini zakat apapun, mulai dari zakat tijaro, dagang, zakat ternak, zakat makanan pokok dan lain-lain, emas perak dan lain-lain, itu semuanya nanti ditasarufkan, dibagikan kepada orang-orang yang 8 golongan ini, yaitu yang pertama orang fakir, dan yang kedua adalah miskin. Nah, fakir miskin ini standarnya bagaimana? Yaitu yang fakir tadi standarnya adalah dia punya harta, dia tidak punya harta, atau dia tidak punya pekerjaan sama sekali, atau dia punya harta dan pekerjaan, akan tetapi hasilnya dari harta dan pekerjaan ini, harta dan pekerjaan sampai ini tidak cukup untuk biaya hidup standar sampai mati. Nah, sampai matinya kapan? Diukur dengan lumrahnya orang. Umpama kita pakai standarnya Kanjeng Nabi 63, tapi itu tidak harus kita pakai standar Kanjeng Nabi. Kita pakai apa? Pakai di daerah tersebut, umpama di BPS, Badan Statistik Badan Pusat Statistik. Itu statistiknya orang Jawa atau orang Lamongan atau orang Indonesia lah, itu hidup rata-rata berapa tahun. Kalau 70 tahun ya berarti sampai hitung sekarang sampai usia 40. Kalau rata-rata orang Indonesia matinya tahun usia 70 ya berarti masih kurang 30 tahun. Kalau rata-rata orang Indonesia itu matinya umur 45 tahun ya berarti sampai 35 tahun. Kalau ngalikan itu. Jadi sampai hitung kebutuhan tiap hari berapa, akhirnya 1 bulan keluar berapa, 1 tahun keluar berapa, dikalikan dengan rata-rata usia meninggal. Nah, rata-rata usia meninggal itu berapa lah itu? Sampai kurangi dengan usia sampai sekarang. Habis itu contoh saya sudah tak contohkan tadi itu, yaitu sekarang sampai usia 40. Rata-rata kita mau memakai Kanjeng Nabi 63. Jadi berapa? Masih kurang 23 tahun. Nah, 23 tahun ini saya hidup pakai harta saya atau pakai hasil dari pekerjaan saya, ini bisa cukup apa tidak? Kalau tidak cukup, maka kategorinya nanti masuk fakir atau masuk miskin. Nek fakir,
umpama kebutuhannya tadi kita hitung berapa 1,6 miliar, ternyata harta sampean kurang dari separuhnya, kurang dari 800 juta, berarti sampean itu fakir, siap menerima zakat. Meskipun punya mobil, meskipun punya sepeda motor, meskipun punya sawah, ini kurang dari berapa 800 juta nilai harta sampean, maka bagaimana sampean itu masih berhak terima zakat, masih berhak santuni gitu. Itu satu terkait dengan fakir. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Gitu ya. Tuh. Tak lanjutkan. Bi ayyuhasila aqalla min nisfi ma yakfihi. Tadi kan sudah disebutkan bahwa pekerjaannya bagi orang fakir itu pekerjaannya itu lebih kecil, hasil dari pekerjaannya lebih kecil dari setengah kebutuhan hidup. Setengah dari kebutuhan hidup. Umpama sampai tadi tak hitungkan umur golibnya 63 tadi, tak hitungkan 1,6. Umpama sampai sekarang umur 40 tahun, kebutuhan sampai mati adalah 1,6 miliar. Lah setengahnya adalah 800. Ternyata sampean itu cuman punya harta saat ini berapa itu? 700 juta, maka sampean dikategorikan sebagai fakir. Tuh. Wa ghairu dzalika mimma la budda minhu ala ma yaliqu bihi. Terus dimaksud kebutuhan itu bukan hanya panganan, makanan ya, pakaian dan tempat tinggal saja, juga hal-hal lain yang mau tidak mau hal tersebut adalah kebutuhan yang layak untuk Anda. Yang layak untuk Anda. Wa biman talzamuhu mu'natuhu. Dan bagi orang yang wajib sampeyan tanggung nafkahnya, kebutuhan hidupnya. Contoh, itu tadi, mama sampean sendiri itu butuh makan, butuh rumah sudah, pakaian sudah, makan aja. Makan dan kebutuhan lain, butuh rokok, butuh ngopi, butuh HP, besok ini kelasnya sampai masuk gak nyekel HP, butuh sepeda motor, kelasnya sampai masuk gak di sepeda motor, butuh mobil, kelasnya sampai masuk gak butuh mobil, tapi kayaknya sampai nggak butuh mobil, gak kelasnya kan gitu, gak layak. Itu dihitung semua, nanti kebutuhannya berapa lah situ, juga kebutuhan anak-anak juga, biaya sekolah, biaya sebagainya, pokoknya intinya 1 bulan kita pakai berapa, pakai 5 juta atau 6 juta kebutuhan untuk anak kita dan semuanya. Hal-hal yang layak untuk kita. Maka kalau sampean kelasnya sampean layak untuk punya pembantu, ya berarti sampean dihitung pembantunya masuk. Kelas kayak awak dhewe barang untuk punya pembantu, kayak kura-kura dhewe, kayak mijeti dhewe, kayak ubah-ubah dhewe. Kayak kakakno sanyo dhewe, pembantune dhewe-dhewe sitok-sitok. Kayak natakno apa kursi ngene iki dhewe, dadi kerjane saulan ku mak natakno kursi tok bedino. Ini dibayari umpama. Tuh. Ini semuanya dihitung, jadi uang kebutuhan sampai meledak, yang bukan tersier loh ya, kebutuhan primer mestinya, kebutuhan primer dan itu layak, bukan kok kebutuhan kalau ndak pakai itu berarti mati, yang primer kan nggak pakai itu mati, meskipun kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier, akan tetapi tersier dan sekunder tadi itu apabila memang layak bagi dia maka tetap masukkan sebagai kebutuhan. Yaitu umpama mobil, umpama sepeda motor dan sebagainya. Itu dihitung. Kalau kebutuhannya berapa, ya itu dihitung sehingga kalau sampai tidak dihitung terus dikalikan keluarnya berapa untuk umur standar umpama 2 miliar atau 3 miliar atau berapa. Nah itu. Pakai aku nyekel 3 miliar iki uripku aman sampai mati ngomongan kan. Nah dengan yang seperti itu, kalau sampean belum memenuhi itu, masih separuh dari hitungan itu, separuh ke bawah, maka sampean masih kategori fakir dan berhak menerima zakat. Tuh. Al-miskinu nomor 2 miskin. Wa wa alladzi lahu malun aw kasbun yaqau mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi ayyuhasila fawqa nisfi ma yakfihi. Kalau miskin ini sama, yaitu apa? Sama dengan fakir, agak bedanya sedikit tok. Nih miskin itu adalah orang yang punya harta. Ya. Nah tadi fakir kan tidak punya harta juga masuk fakir. Nih miskin ini tidak, miskin itu punya harta.
atau punya pekerjaan, akan tetapi harta dan pekerjaannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dia, ya, tidak memenuhi untuk kebutuhan dia, yaitu sekiranya dia hanya bisa menghasilkan di atas separuh, di atas setengah dari kebutuhan, dari cukupnya kebutuhan. Tetap hitungannya pakai hitungan hidup hidup standarnya manusia. Ini sampean berada di Lamongan, berarti standarnya wong Lamongan uripe pirang tahun itu. Nah, mau di suatu saat sampean hidup di daerah Cina yang pegunungan yang rata-rata hidupnya adalah 100 tahun, ya sampean harus mengalihkan itu. Gitu ya. Itu. Nah, miskin itu berarti umpama tadi kalau sampean pertama itu 1,6 atau kita buat globalkan 2 miliar sehingga sampean masih bisa hidup, bertahan hidup sampai 23 tahun lagi sebelum sampean mati. Maka kalau yang kategori miskin adalah lebih dari separuh penghasilan sampean. Sampean iso duit-duit itu sekarang harta sampean itu atau hasil dari pekerjaan sampean itu baik aset maupun uang bergerak sampean itu 1,1 lebih 1 M lebih, tapi tidak sampai 2 M. Nah itu berarti sampean kategori miskin. Ini tadi kurang dari 1 M. Kalau kita pakai 2 M ya, berarti kalau kurang 1 M fakir, kalau di atas 1 M kurang dari 2 M namanya miskin. Tuh. Paham itu ya? Misalu yahtaju fi syahri khamsami'ati riyalin wa yuhasilu arba'ami'ati riyalin. Contohnya miskin adalah semisal orang itu 1 bulan dia butuh 500.000 atau 5 juta, 5 juta. Seperti miskin contohnya seseorang itu 1 bulan butuh 5 juta, ternyata dia 1 bulan hanya menghasilkan uang 4 juta. Maka yang seperti ini dinamakan miskin. Kalau fakir tidak seperti tadi. Kalau fakir itu umpama dia butuh 5 juta 1 bulan, ternyata penghasilannya kurang dari 2,5 juta. Maka itu yang namanya fakir. Itu ya. Fakir dan miskin ini moga-moga sampean bisa memahami itu. Tak lanjutkan. Nomor 3 yaitu al-amilu. Amil. Amil ini siapa? Yusama as-sa'i dan disebut juga sebagai sa'i, as-sa'i, orang yang bergerak, yang tumandang. Wa walladzi yastamilul hakim fi akhdhi zakawati min arbabiha wa surfiya ila mustahiqiha. Yang namanya amil adalah orang yang dipekerjakan oleh hakim dalam rangka untuk menarik zakat dari orang-orang yang berkewajiban zakat. Juga dipekerjakan untuk membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu adalah amil. Ya. Jadi amil itu orang-orang yang dipekerjakan oleh hakim dalam menarik zakat dan juga mentasarufkan zakat atau membagikan zakat. Jadi gini. Kalau dalam Islam itu dalam istilah syariat, karena ini di fikih juga mengalami sejarah atau perkembangannya itu ada, tasyrik Islamnya itu ada, sehingga yang muncul di sini adalah yang mempekerjakan adalah hakim. Intinya yang mempekerjakan adalah pemerintah. Karena mungkin kalau dalam fikih atau dalam sistem hukum dalam pemerintahan Islam itu yang ada adalah imam, habis itu ada sultan, ada wazir, habis itu pecah lagi ada qadhi, habis itu pecah lagi ada hakim. Jadi ada urutan susunan struktural pemerintahan dalam fikih Islam. Tapi intinya kan bukan di situnya. Intinya adalah amil adalah orang-orang yang memang dapat petunjuk, dapat wewenang yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah, apapun model sistem pemerintahan itu, baik demokrasi, baik autokrasi, baik apa, yang jelas pokoknya dia dapat mandat atau dapat wewenang daripada negara itu. Terus gak iso sampe ujuk-ujuk berdiri sendiri menjadi seorang amil, tidak bisa.
Juga sampai terus narik zakat dhewe ini wong-wong tanggane terus sampai ngedumno dhewe ndak bisa. Itu tidak kategori sebagai amil, hanya sekedar wakil saja atau panitia saja. Nanti konsekuensinya ketika sampean itu tidak dapat SK daripada negara, daripada pemerintah, maka sampean tidak berhak mengambil jatah daripada amil. Itu. Jadi gitu. Amil itu sampean harus mengerti bahwa amil adalah orang yang dipekerjakan oleh siapa? Oleh hakim atau perwakilan daripada negara, bisa gubernur, bisa bupati, bisa menteri agama, bisa presiden langsung atau apapun namanya. Itu. Tinggal sistem pemerintahan yang diikuti itu apa? Itu ya. Nah, tugasnya bukan hanya menarik zakat saja dan juga membagikan zakat saja tidak, tapi harus juga menghitung, mencatat dan sebagainya. Tugasnya amil lo banyak, mulai memverifikasi siapa yang berhak dapat zakat, habis itu siapa saja yang kewajiban zakat, kewajibannya berapa, kan hitung asetnya semua itu kewajibannya amil yang hitung nanti. Dan amil punya wewenang untuk narik dan paksa. Makanya ini amil temenan itu amilnya bawa tentara, nek gelem zakat ditembaki kan ngono. Itu. Akhirnya diambil asalnya oleh amil itu dari masing-masing pihak yang berkewajiban bayar zakat. Fayu'ta minaz zakati wa in kana ghaniyan. Akhirnya dengan seperti ini sampai dilantik sebagai amil oleh negara. Ya. Itu bagaimana? Kalau sampean sudah dapat SK maka sampean berhak menerima zakat meskipun sampean itu kaya. Walaupun sampean kaya. Kaya maksudnya bagaimana? Ya tadi itu. Sampai punya uang 5M. Kebutuhan hidup sampean sampai mati paling 2M. Nah, berarti kan sampean kaya. Nah, kaya itu akhirnya bagaimana? Sampean jadi amil, itu tetap berhak dapat. Wong aku posisi amil. Hadza illam yaj'alul hakim ujratan min baitil mal wa illa fala yu'ta. Nah, gini. Meskipun kaya tadi, seorang amil ya, amil berhak mendapat bagian daripada zakat, menjadi salah satu golongan yang berhak menerima zakat, itu apabila syaratnya adalah hakim atau negara tidak memberi upah dia dari kas negara. Artinya dia tidak dapat gaji dari negara. Apabila sudah dia ada pos khusus untuk bayaran amil, maka dia dikasih bagian zakat. Gitu. Maksudnya kayak gini. Yang terjadi pada Indonesia sekarang yang namanya amil itu sudah di kepanjangan tangannya dari pemerintah itu sudah diberikan kepada Basnas, itu Badan Amil Zakat Nasional kan itu ya. Nah, Basnas itu tadi nanti Basnas ada Basnas pusat, Basnas provinsi, ada Basnas kabupaten kan seperti itu. Nah, Basnas ini semuanya itu dia berhak mendapatkan bagian daripada amil, ya, berhak mendapatkan bagian daripada hasil zakat itu tadi, asalkan posisi dia tidak mendapat gaji daripada negara. Tapi pada prakteknya insya Allah kalau di Indonesia komisionernya Basnas itu tidak dapat gaji dari negara, dia ambilnya dari jatah amil. Beda kalau staf-stafnya. Staf-stafnya itu ada kayaknya dari negara, kalau staf-stafnya mungkin dapat bayaran dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah wilayah maupun pusat. Kalau staf-stafnya mungkin dapat gaji, tapi kalau komisionernya atau amilnya langsung yang mendapat SK langsung ini tidak dapat, sehingga dia ambil bagian amil. Itu bisa dimengerti ya. Pokoknya dia ini orang PNS lah. Kalau sudah dapat PNS yang tugasnya untuk jadi amil, maka ya dia tidak boleh ngambil jatah amil. Tapi kalau dia di luar itu tidak ada jatah bayaran khusus untuk amil, maka dia ngambil jatah amil. Nomor 4. Selanjutnya nomor 4, al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya. Mu'allafah qulubuhum wa hum arba'atun yu'tawna minaz zakati. Nomor 4, orang yang mendapatkan berhak mendapatkan zakat adalah golongan keempat, yaitu al-mu'allafah qulubuhum, atau orang-orang yang dilunakkan hatinya. Ini ada 4 golongan, 4 macam.
yang semuanya berhak mendapatkan zakat. Satu, man aslama wa niyatuhu dhaifatun fil Islam. Satu, mu'allafah qulubuhum ini, mu'allaf hatinya loh ya. Tidak harus mu'allaf Islamnya, tapi mu'allaf hatinya. Satu adalah orang yang Islam, orang yang masuk Islam, sedangkan niat Islamnya itu masih lemah. Jadi lagi tas mlebu Islam. Durung kok kuat temen keislamannya durung kuat, lagi mlebu Islam. Nah, orang-orang yang seperti ini maka berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan keislamannya. Mendik niki mantep, Islamnya nambah semakin mantap, sembahyangnya semakin temenan, posone temenan itu. Nomor 2, mu'allafah qulubuhum ini siapa? Syarifun fi qaumihi yurja bi ataihi islamu nuzuraihi ya betul. Nuzura ini fu'ala ya, nazir nuzura ya. Nuzura betul. Nomor 2 adalah orang yang mulia. Orang yang mulia di tengah kaumnya yang diharapkan dengan dikasih zakat, maka kaumnya atau teman-teman rekan-rekannya akan ikut masuk Islam. Jadi nomor 2 ini mu'allafah qulubuhum adalah ada seseorang yang menjadi tokoh di suatu kaum, ya, tokoh di suatu kaum yang apabila dia itu dikasih zakat, ini diharapkan relasi-relasinya itu juga ikut masuk Islam. Dia itu tidak fakir, tidak miskin, dia itu tokoh di kaumnya. Dia itu Islam, ditokohkan di kaumnya, ya, tapi kaya. Terus kemudian dikasih zakat. Bukti apa dengan dia dikasih zakat ini? Dia konco-koncone ku sing durung Islam, sing Kristen ku mau, atau sing masih belum masuk Islam ini mau masuk Islam. Itu nomor 2. Nomor 3, muslimun yuqatilu aw yukhawifu mani az-zakati hatta yahmilaha ilal imami. Mu'allafah qulubuhum lagi adalah yang nomor 3 adalah orang Islam yang berperang, yang ikut perang ya, atau yang menakut-nakuti atau yang mengancam kepada orang-orang yang mencegah zakat, sehingga orang-orang yang enggak mau zakat tersebut mau menyerahkan zakatnya kepada imam atau kepada negara. Jadi ada wong Islam sing dene iku penggaweane iku meden-medeni wong, ngancam orang siapa? Orang yang wajib zakat. Berhubung gak gelem zakat terus dibeden-bedeni karo wong iki mang. Cara mbok kiai mbok ustaz terus sering ceramah kon neraka kon gak gelem zakat gak mbok setara zakatmu kon neraka lah. Ini orang-orang yang seperti ini. Yang memerangi atau mengancam, menakut-nakuti orang yang tidak mau zakat. Ini juga termasuk daripada mu'allafah qulubuhum. Gitu. Biar apa yang seperti ini? Hikmahnya ya biar orang-orang itu mau bergerak untuk menyadarkan orang-orang yang kewajiban zakat untuk mengeluarkan zakatnya. Lah kok wong Islam meneng kabeh, gak ono sing ngandani, gak ono sing ngobrak-ngobrak iku wajib zakat, gak ono sing ngancam barang kan yo bahaya. Gitu. Biar mempermudah atau meringankan membantu tugas negara. Karena kewajiban zakat itu menarik zakat itu kan tugasnya negara yang diwakilkan oleh amil kan gitu. Yang dimandatkan kepada amil. Gitu. Lah, ini orang-orang ini membantu amil dalam rangka apa? Bantu hanya untuk mengkampanyekan kewajiban zakat atau menakut-nakuti orang yang tidak mau zakat. Nomor 4, mayyuqatilu mayyalihi minal kufari wal bughati fayu'ta minaz zakati in kana yatahu iku azala min ba'thi jaishin ya gitu ya. Nomor 4 adalah orang yang berperang atau orang yang memerangi orang yang lewat. Lah orang yang lewat ini adalah orang yang kafir atau pemberontak. Nah, itu. Jadi sing mu'allafah qulubuhum yang nomor 4 ini siapa dia? Dia adalah orang wong sing merangi wong pemberontak atau merangi orang-orang kafir harbi di sini ya maksudnya ya. Kafir harbi atau memerangi pemberontak. Sehingga dengan dia dikasih zakat mempermudah dirinya untuk apa? Untuk semangat jika diajak berperang. Maksudnya gini, contoh terjadi perang dunia kedua, perang ke dunia ke 10 umpama.
Perang Dunia ke-10. Nah, Indonesia ini mau Mas ikut terlibat dalam Perang Dunia ke-10. Nah, Perang Dunia ke-10 mau antara mana? Indonesia musuh Australia umpama. Musuh Australia atau musuh Timur-Timur umpama. Nah, termasuknya gitu. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, ini orang-orang yang di situ dia itu kalau ketemu orang ada serangan dari orang Timur-Timur, ada serangan dari Australia, dia ikut membantu tentara dengan sukarela, membantu TNI dengan sukarela. Ini gambarannya seperti itu. Atau yang ada pemberontak umpama di Papua, ada pemberontak. Lah dia itu melu ngewangi TNI dengan sukarela. Lah akhirnya dia dikasih zakat. Bukti apa? Bukti suatu saat ada komando dari negara untuk kita perang lawan Papua Nugini, perang lawan pemberontak, perang lawan Timur-Timur umpama, perang lawan Australia. Nah ini dia itu meskipun dia tidak kewajiban, kewajiban adalah tentara nih katakan gitu ya. Tapi dia dengan sukarela untuk jadi gerilyawan katakan seperti itu. Tidak jadi anggota tentara resmi tapi tentara sukarela. Cek gampang dekne gelem ngewangi negara. Gampangane ngono. Itu. Nomor 5, tak lanjutkan. Al-mukatabu wa huwa man katabahu sayyiduhu kitabatan shahihatan. Nomor 5 adalah budak mukatab. Budak mukatab ini juga berhak menerima zakat. Maksudnya mukatab ini apa? Yaitu budak yang sudah melakukan perjanjian merdeka oleh kepada siapa? Kepada tuannya. Budak yang tuannya sudah melakukan perjanjian merdeka dengan tuannya. Perjanjian merdeka itu apa? Yaitu nota merdeka. Nota merdeka itu maksudnya gimana? Budaknya itu menulis begini kepada tuannya itu menulis begini kepada budaknya. Kalau kamu bisa membayar saya 10 juta atau 100 juta, maka kamu merdeka. Nah, contohnya seperti itu. Tuannya bilang gitu. Apabila kamu bisa membayar uang kepada saya 100 juta, maka kamu merdeka. Ini namanya budak mukatab. Ini juga berhak menerima zakat. Fayu'ta minaz zakati yusa'idahu dzalika fit tahriri minar riqi. Nah itu. Maka budak mukatab ini yang sudah ada nota resmi ya, nota perjanjian merdeka dari tuannya, maka dibantu dengan adanya zakat agar mempermudah dia untuk menjadi seorang yang merdeka, terlepas dari perbudakan. Itu adalah budak mukatab. Tapi kalau budak-budak yang tidak mukatab tidak berhak nanti menerima zakat, tidak berhak. Semisal ada yang namanya budak mubaat. Budak mubaat itu apa? Budak yang dimiliki separuh oleh tuannya. Jadi separuh gone tuane, separuh gone wong liya. Atau separuh gone tuane, separuhnya dia merdeka. Merdeka cuma separuh tok. Awaki sing sak sisih merdeka, sak sisih budak. Nah, itu namanya mubaat. Tapi tidak ada nota dari tuannya. Maka bagaimana yang seperti ini? Yang seperti ini tetap dia tidak dapat zakat. Tapi yang dapat zakat adalah budak mukatab tadi itu. Yang ada nota perjanjian dari tuannya. Nomor 6. Ini nomor 6 ya. Tadi itu ya, mu'allafah qulubuhum ada berapa orang? 4 orang ya, mu'allafah qulubuhum tadi. Terus sekarang golongan yang nomor 5 adalah golongan mukatab tadi ya. Mukatab. Ini wa al maqsudu min qouli ta'ala wa fir riqabi. Jadi dawuh Allah tadi wa fir riqabi, yang dimaksud wa fir riqabi adalah budak mukatab. Nah, sekarang golongan yang nomor 6. Jadi mu'allafah qulubuhum tadi nomor 4, tapi cuma macamnya ada 4 orang. Macamnya mu'allafah qulubuhum ada 4 orang. Terus habis itu nomor 5 daripada golongan yang berhak menerima zakat adalah budak mukatab. Sekarang nomor 6, al-ghurimu, yaitu orang yang hutang. Orang yang hutang ini juga berhak menerima zakat. Nah, orang yang hutang itu siapa atau ghurim itu siapa? Wa walladzi istadana li ghairi ma'siyatin. Yaitu orang yang berhutang dengan tujuan tidak maksiat. Artinya orang yang berhutang, hutangnya tidak dalam rangka dibuat maksiat. Ini adalah gharim. Fayu'ta minaz zakati wa huwa arba'atun. Maka gharim ini, orang yang hutang tadi, ini
dikasih ya zakat. Nah, ghurim ini nanti ada 4 macam. Ada 4 macam orang yang kategori ghurim. Tadi ya, pokoknya ghurim adalah definisinya orang yang berhutang, hutangnya tidak dalam rangka kemaksiatan. Terus tapi ini di bawahnya diperinci lagi. Tapi tidak usah tak sebutkan perincian di bawahnya, nanti tambah kesuwen. 1, 4 macam ghurim itu siapa saja? 1, man istadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana ghuniyan, yaitu orang yang berhutang dalam rangka untuk mencegah fitnah di antara 2 kelompok yang saling bertikai. Jadi ada 2 kelompok yang secara bertikai. Kelompok bertikai bisa bertikai gara-gara apa, perselisihan gara-gara sengketa tanah, sengketa lahan, sengketa apa kan bisa. Saling bertikai, akhirnya kalian ini masuk sebagai untuk mendamaikan perselisihan tersebut. Contoh, ada sawah iki, sitoke ngakune nggone wong iku, sitoke nggone iki, akhirnya padu. Suwi-suwi sampean itu hutang duit kanggo iki daripada sak dulu gak padu, sampean berikan pada salah satu iki ijole lahan sing dipek dulurmu iku mang. Nah, sing diklaim bojomu mau. Jadi akhirnya salah satunya dikasih uang sehingga bisa berdamai. Nah, sampean hutangnya dalam rangka itu untuk menyelesaikan menolak atau menghindari fitnah antara 2 belah pihak yang saling bertikai. Istilah kanggo meredam pertikaian. Sampean utang duit kanggo meredam pertikaian. Mergo iki tanah iki wis ana omahe kanggo anake sampean tibake diklaim geger bertikai karo dulure sampean, mbok ndi poponakane, mbok misanane geger. Tuntut-tuntutan, njaluk ijol sakmene akhirnya sampean utang. Sampean kasihkan cek damai. Lah, utang yang seperti ini juga masuk pada bagian daripada ghurim. Wa in kana ghuniyan, meskipun sampean itu dalam keadaan kaya. Sampean sugih tapi sampean utang duit. Lah utang ge apa? Gawe cek iki lho 2 kelompok, 2 keluarga juga padu. Atau 2 kelompok kaum juga padu, akhirnya itu sampean kasih ganti rugi kepada salah satu pihak, maksudnya gitu. Nomor 2, man istadana li qiradifin au bina'i masjidin au nahwi dzalika minal masalihil ammati wa in kana ghuniyan bi ghairi naqdin. Nomor 2 yaitu orang yang berhutang dalam rangka untuk suguh tamu, menjamu tamu, atau untuk membangun masjid, atau untuk hal-hal yang maslahah bagi masyarakat luas, bagi umum. Ya. Itu. Jadi orang yang berhutang, utangnya gara-gara apa? Suguh tamu. Iki ate ana rombongan saka di Malaysia atau teko Sumatera mbondi. Sampeyan ana kancane ate teko rombongan rong bis. Butuh dana kanggo apa? Kanggo jamu tamu, kanggo acara ngrupa mau butuh dana 100 juta. Ya. Piye akhire? Ya akhirnya sampean utang. Sampean akhirnya hutang. Nah, hutangnya seperti ini, kanggo jamu tamu ini, maka ini masuk kategori tadi itu, yaitu apa? Ghurim. Atau dalam rangka untuk bangun masjid. Bangun masjid itu piye? Masjid iki kita ngecor ngedak butuh duit 30 juta, semen dan sebagainya. Akhirnya gak ada duit, akhirnya sampean utang, terus sampean sumbangno kanggo masjid. Lah ngene iki ya habis ini sampean minta ganti rugi kepada amil, aku njaluk jatahe ghurim. Mergo iki mari utang. Lah utangku tak bangun masjid. Bagaimana? Ini boleh, berhak seperti itu. Atau gawe bangun jalan. Kemaslahatan umum kan jalannya becet kabeh mbok utangi, sampean utang pun ndi bank pun ndi. Habis itu sampean buat bangun jalan itu tadi. Dan di jalan akhirnya bagaimana? Waktu dum-duman zakat sampean minta jatah ghurim kepada amil. Nah, itu bisa. Nah ini posisi sampean hutang yang seperti ini wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin, meskipun sampean itu kaya
Kaya itu artinya bagaimana? Meskipun sampean kaya tanpa adanya uang. Artinya aset sampean meskipun sampean duwe sawah ombo. Ya, meskipun sampean sugih, sawah ombo, kendaraane akeh, tapi sampean gak nyekel duit. Gak nyekel duit. Akhirnya sampean utang. Meskipun sampean kaya, utangnya dalam rangka untuk nyambut tamu, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun jalan, untuk bangun apa, ini semuanya sampean hutang nanti bisa minta jaluk sauran nggone amil. Sing penting sampean meskipun sampean kaya sugih, sawah kebah, sing penting gak sugih duit. Kalau sampean sugih duit berarti kan sampean ada uang di situ. Ana jamu tamu ya duit sampean toh. Lagi masalahnya kan gak aku duwe sawah ombo, duwe iku ombo, tapi duit kan gak duit gawe apa? Gawe jamu tamu mosok adol sawah dhisik. Lah wong wis teko Jokowi wis teko butuh terop butuh sembiring terus ngedol sawah. Pak Jokowi sudah mau datang sama rombongan. Lah piye nyambute kan ngono. Tuh. Nomor 3, man istadana li sarfihi ala nafsihi aw iyalihi. Orang yang berhutang dalam rangka untuk kebutuhan dia dan juga keluarganya. Ya ini juga boleh. Ini nambah sangat boleh. Akhirnya sampai apa? Sampai minta jatah kepada amil. Iki jatahnya hurim di. Aku ini orang berhutang. Aku diutang lah. Amilnya akhirnya takok. Lah utangmu kanggo apa? Kan kebutuhan mangan kanggo iku sak anak tuh sak bojoku ge piye to? Iki bar sekolah barang kan ngono. Ini bagaimana yang seperti ini boleh. Bahkan di sini sampai disebutkan wa in sarafahu fi maksiatin, meskipun tadi hutangnya akhirnya digawe maksiat. Yo gawe bayar sekolah anake ya gawe ngombe-ngombe, gawe dugem ta apa saiki. Meskipun digawe maksiat. Tuh. Sampai seperti itu untuk kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Itu bisa untuk diklaimkan kepada amil. Gitu. Karena masalahnya tadi yang namanya ghurim adalah pondasi utamanya adalah apa? Yaitu orang yang berhutang tidak dalam rangka untuk maksiat. Nah, dikecualikan yang ini, yang untuk hutangnya untuk kebutuhan dirinya sendiri, sandang pangane karo keluargane. Ini sandang pangane karo keluargane ini meskipun nanti diserongkan untuk kemaksiatan, tetap tidak apa-apa, tetap berhak untuk, maksudnya tidak apa-apa kok, gak apa-apa maksiatnya tidak, tetap berhak untuk mendapatkan jatah daripada ghurim gitu. Ya kan gak mungkin kebutuhannya dewi dia hutang 50 juta terus kabeh ku kanggo toat kabeh kan gak mungkin, ya mesti ono sing kanggo gak bener kan ono. Ki delok bisko apa kan ya ono wae. Kok dikene anake mosok anake kanggo iku kabeh kanggo keapian kabeh kan ndak. Ya mungkin ada untuk unsur kemaksiatan. Bojone terus ge wedak ge macak ngalor itu lah ya kan yo maksiat. Kan sama seperti itu. Nomor 4 dari ini ghurim adalah ad-dominu fayu'ta in kana mu'siran wa halatinu wa kana al-madmun anhu mu'siran kadzalika. Nomor 4 dari bagian ghurim adalah para penanggung. Penanggung itu, domin itu apa biasanya istilah hukumnya itu? Penjamin. Orang yang menjamin bagaimana? Kadang kan ada pertikaian antara dua orang. Akhirnya ada yang jadi penjaminnya. Wis to bayaran naik, wah aku sing jamin, aku sing jadi jaminan. Aku sing jadi jaminan. Utang ono wong iku. Si A kae lho. Sampeyan diketangi karo wong terus sampeyan ngomong, wong iku udah gak nyaur. Wis ta, aku jaminane kan ngono. Nah, ini ketika sebagai penjamin seperti ini, ingkana mu'siron wa halatinu, apabila seseorang ini saya sebagai penjamin ini ternyata waktu hutang jatuh tempo, padahal saya tadi jamin si A ini akan bayar, ternyata jatuh tempo si A ini yang saya tanggung tadi tidak bayar, saya jamin tadi tidak bayar, maka posisi saya ketika jatuh tempo adalah orang yang tidak punya, dan si A ini yang saya tanggung, saya jamin ini juga tidak punya sisa, gak duit, aku gak duit, maka saya ini berhak mengklaim kepada amil sebagai jatah ghurim. Di ghurim domin ini yang nomor 4 ini sampean bisa bayangkan ana seseorang diutangi si A. Atau sampean diutangi si A.
Lihat A ini ketika hutang ke sampean 20 juta, ternyata sampean tidak mau. Kenapa? Sampean khawatir gak nyaur. Akhirnya saya masuk ke dalam, saya bilang, saya jaminannya. Akhirnya sampean gelem. Sampean utangi 20 juta. Disaur 1 tahun, Mama. Ternyata dalam waktu 1 tahun jatuh tempo, si A ini tidak mampu bayar sampean. Nah, saya sebagai penjamin juga saya tidak punya uang. Dia tidak punya uang, saya juga tidak punya. Nah, ini akhirnya bagaimana? Saya bisa ngeklaim kepada amil bahwa saya ini minta jatahnya ghorim. Gitu. Bisa dimengerti ya? Tinggal 2. Yaitu golongan yang nomor 7 adalah al-huzatu. Di sini tidak ditulis sabilillah karena yang dimaksud sabilillah di sini adalah al-huzat. Bukan nanti masuk ke sabil khair itu. Kalau di dalam ini tidak masuk, tidak ada. Sabil khair itu bukan pendapat mutamadnya yang di mazhab Syafi'i. Tidak ada sabil khair itu. Yang adalah sabilillah itu adalah al-huzatu. Nomor 7 al-huzatu yaitu orang-orang yang berperang atau pasukan perang. Wahum al-huzatu al-mutatawwi'una alladzina la ya'khuduna murattaban minat diwani ala khurujihim ilal jihad. Yang dinamakan huzat adalah orang yang berperang secara sukarela, ya, orang yang berperang untuk membela negara, membela agama secara sukarela. Maksudnya sukarela, dia tidak mengambil layakhuluna murattaban minat diwan, dia tidak mengambil gaji daripada dewan atau daripada kas negara. Dia tidak mendapatkan jatah dari negara. Ala khurujim ilal jihad. Dia berperang ini lillahi ta'ala. Belani negara, belani agama ini. Dia berjuangnya lillahi ta'ala, bukan gara-gara dia sebagai TNI, bukan. Sebagai polisi tidak. Tidak dapat gaji bulanan yang digaji oleh negara, tidak. Dia ini murni pasukan-pasukan sukarela. Ini adalah yang dimaksud dengan fisabilillah atau al-huzat. Fayu'tauna minaz zakati wa in kanu aghniya. Maka orang-orang yang seperti ini atau sampan-sampan ini yang bukan TNI, bukan polisi ini, ketika terjadi perang sampan ikut perang. Nah, sampan ini pasukan-pasukan sukarela ini mendapatkan zakat meskipun sampan itu kaya, meskipun kaya. Wa al maksudu min qoulihi ta'ala wa fi sabilillah. Jadi yang al-huzat ini atau pasukan perang ini adalah yang disebut dalam dawuh Gusti Allah wa fi sabilillah. Itu ya. Yang penting tadi itu pasukan perang yang tidak dapat jatah rutin dari negara, artinya tidak dapat gaji resmi dari negara. Tuh. Yang mana fi sabilillah itu dia berhak menerima zakat, minta kepada amil. Nomor 8 terakhir Ibnu Sabili. Nomor 8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Bahwa al-musafiru au munsyi'us safari alladzi laisa ladaihi nafaqatun tusiluhu ila biladihi. Yang dimaksud Ibnu Sabil adalah seorang musafir atau orang yang dalam perjalanan atau orang yang hendak melakukan perjalanan yang mana dia tidak punya nafkah, tidak punya ongkos yang bisa menyampaikan dirinya menuju ke negaranya atau menuju ke daerah asalnya. Gitu. Jadi dia berangkat maupun dia di tengah perjalanan maupun dia baru mau akan berangkat. Berangkat pulang maksudnya. Misalnya di Jakarta, tim mulai ganti sangu. Maka bagaimana? Maka yang seperti ini sampean bisa klaim kepada amil. Ning waktu di Jakarta ana dum-duman zakat, sampean minta kepada amil. Itu seperti itu. Atau sampean posisinya sebagai musafir pertama ning dalan. Nah, mau ke Jakarta, tekan Semarang ana dum-duman zakat. Nah, sampean minta kepada siapa? Amil gitu. Fayu'ta minaz zakati wa in kana lahu malun fi biladi. Maka musafir atau ibnu sabil ini dikasih bagian daripada zakat meskipun di rumah dia punya harta. Meskipun dia itu kaya di rumah, sawah sak pirang-pirang, tapi waktu di ini perjalanan gak ada duit. Dompetnya hilang, ATM kari. Nah,
Bagaimana seperti ini? Bisa minta bagian kepada amil. Coba nanti ya, ini dari ke-8 itu yang membedakan mulai dari mulai dari riqab, ghurim, mulai dari mukatab tadi ya, nomor 5 mukatab budak itu sama ghurim sama huzat atau sabilillah sama ibnu sabil. Ini jumlah besaran dia menerimanya adalah sesuai dengan kebutuhan dia. Contoh budak mukatab ini. Budak mukatab tadi itu kan sudah ada nota perjanjian merdeka dari siapa? Tuannya. Bentuk atau tulisan daripada nota perjanjian adalah 100 juta jika ingin merdeka kan gitu. Berarti dia itu hanya berhak menerima maksimal 100 juta. Tidak boleh lah lebih. Itu. Sama dengan hurim, orang yang hutang tadi dengan berbagai macam 4 macam orang yang hutang tadi itu juga hanya berhak menerima sesuai dengan hutang dia, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih itu. Begitu juga ini para pejuang ini, tentara tanpa bayaran ini juga hanya untuk ongkos dia jihad saja, secukupnya untuk dia jihad saja, tidak boleh lebih. Mau ongkos jihad perang, misal timur misal Australia, PP ning Australia ku piro, nah itu terus ning kono pirang wulan butuh senjata piro, butuh iku piro, lah itu hanya sekedar nilai itu saja, tidak boleh lebih daripada itu. Ibnu Sabil juga seperti itu, musafir, ongkos perjalanan dan akomodasi dan transportasinya itu berapa, makan minumnya dan nginepnya dan kendaraannya berapa, lah hanya itu saja, tidak boleh lebih daripada itu. Itu mulai apa? Jadi tidak boleh lebih dari kebutuhan, itu dari mulai mukatab, ghurim atau budak ya, dari budak tadi budak mukatab, terus ghurim orang yang hutang, terus fisabilillah atau pejuang tadi, huzat tadi, dan oleh siapa ibnu sabil atau musafir. Itu semuanya hanya maksimal sesuai dengan kebutuhan. Berbeda dengan fakir, miskin, terus siapa? Amil, terus mu'allafatu qulubu, berbeda dengan itu. Nah itu meskipun dia itu mendapatkan nanti porsinya kok sampai lebih daripada kebutuhan dia, tidak apa-apa. Penting dia dapat jatah berapa ya itu di PKB. Dia jatah berapa ya itu. Dapat jatah berapa maksudnya gimana? Umpama dia sebagai seorang yang fakir. Lah fakir ini di desa kono ku mak sitok dene tok. Sedangkan bagian daripada masing-masing itu zakat terkumpul 8 miliar. Ya, zakat terkumpul 8 miliar. Ternyata si miskin di daerah tersebut cuma 1 orang tok. Nah ini kan nanti harus dibagi sak miliar masing-masing golongan. Nah ternyata yang miskin di tok, ya dia dapat 1 M. Kan gitu. Oleh di PKB. Tapi kalau sing ghurim sapa budak ini tidak bisa dia pegang 1 M, dia hanya cukup kebutuhan dia saja untuk merdeka. Atas nama dia merdeka. Ibnu Sabil juga seperti itu. Perjalanannya dia mau butuh 20 juta untuk perjalanan, ya hanya bisa ngambil 20 juta, tidak bisa dia dapat akhirnya berapa? 1 M seperti tadi, yang lain miskin fakir tidak bisa seperti itu. Ya itu adalah sedikit keterangan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Ini masih ada bab terakhir yaitu ahkamu qasmis shadaqah, hukum-hukum terkait dengan pembagian sedekah, pembagian zakat ya. Masih ada terkait apa? Bolehkah zakat itu diratakan? Bagaimana hukumnya berbeda antara satu dengan yang lain golongan? Bolehkah memindah zakat ke tempat lain? Ini masih terlalu panjang, saya cukupi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sudah. Enggak ada pertanyaan apa, Bang? Ada pertanyaan kaitannya yang tadi, poin yang kesimpulan yang berdasarkan bagian mulai dari turunan poin 5 ya sampai kepada 8 itu ya. Terus bi. itu kan
keduanya. Hmm. Yang tadi itu yang saya nggak diterima yang poin kedua yaitu bagian untuk mulai dari poin 1 sampai 4 itu full dapat. Full dapat betul. Ya, Yang 1 sampai 5 full dapat. Arti 1 sampai 4 atau 5? 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 full dapat, artinya nanti itu ada di bab selanjutnya hukum pembagian zakat. Itu nanti apakah wajibkah masing-masing golongan itu disesuaikan atau boleh dibeda-bedakan porsinya itu oleh amil, itu permasalahannya besok di hukum selanjutnya itu ada. Itu saja ya. Ya pun, saya cekapi sudah diselesaikan.